barang siapa malu kepada Allah sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya. Al-Munawi berkata rahimahullah, keistimewaan Uthman adalah rasa malunya. Rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pegagungan kepada siapa yang dilihatnya, dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya, seperti pengagungan Uthman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya, dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan. Keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah, sehingga kedudukan Uthman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya, disahihkan oleh Syekh Albani di halaman 1 nomor hadis 56, dan Syekh Albani menyebutkan di Sahih Jami' nomor 3977. Kata Nabi SAW, Uthmanun ahya ummati, Uthman adalah umatku yang paling pemalu, yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Uthman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi SAW. Tentu dalam menanggapi masalah ini, ikhwah-ikhwat sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan, dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah, manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun gitu kan. Tapi mereka pun, kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih, kadang-kadang dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan. Kalau dia yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang menjaga, ada Allah Azza wa Jal yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, malulah kalian kepada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis, gitu kan? Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, a'azzakumullah, ini a'azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan? Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, a'azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu Raqib dan Atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak, selalu ada sama kita. Maka bagaimana orang tidak malu, telanjang sembarangan, mengucapkan kata-kata sembarangan, mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat. Bagaimana bisa? Enggak malu dengan malaikat ini? Maka kata Nabi SAW juga, hati-hatilah dan malulah dengan para malaikat Allah yang tidak, yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian. Jadi bau busuk misalnya, malaikat itu suka dengan bau wangi, suka dengan kata-kata yang baik. Malaikat makhluk Allah SWT ada. Karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, tapi karena ya tugas Allah SWT, maka mereka menjaganya. Dan Uthman bin Affan sangat faham masalah itu, sampai para malaikat pun malu dengan Uthman bin Affan. Ada kelebihan lain luar biasa, ini tidak semua juga sahabat lakukan, ada cuma beberapa sahabat. Ikhwah sekalian, kalau anda yang hadir di sini dan mungkin saya juga, Allahu alam, kita punya kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala memang. Kalau kita masih kurang dalam membaca Al-Qur'an, perhatikan ikhwah susah. Kalau antum cuma baca Ramadan sekali, baca Al-Qur'an itu pun baik kalau khatam, atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali, anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam. Pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana bacaannya dia? Apa kata Uthman? Apa dikatakan dalam riwayat? Abdurrahman ibn Uthman At-Taimi berkata, aku berkata, ini seorang sahabat, seorang tabi'in, maaf. Dia lagi sholat di zaman khilafahnya Uthman bin Affan di masjid, dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya. Tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam, gitu kan? Biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang karena akan jadi imam, dikasih tempat itu sampai iqamah sholat baru dia maju ke mihrabnya, gitu kan? Maka dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu, ya, karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri ya. Dia siap untuk menggantikan imam, harus orang yang paling benar bacaannya. Dia kebetulan hafal Quran. Maka dia bilang pada saat saya akan takbir, tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk. Lalu kemudian saya balik, ternyata dia adalah Amir Mu'minin Uthman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia sholat 1 rakaat. Dan dalam 1 rakaat dia membaca 30 juz.
Satu rakaat nih, 30 juz satu malam. Lalu kata Abdurrahman, ya Amir Mu'minin, Anda tadi sholat cuma satu rakaat. Maksudnya sudah sampai azan subuh nih, satu rakaat. Kata Utsman apa? Iya, itu witir saya. Witirnya 30 juz baca Al-Quran. Bagaimana sholat malamnya itu? Ini betul-betul riwayat sahih disebutkan. Jadi dia mengatakan benar, itu adalah sholat witirku. Maksudnya adalah satu rakaat witir dikhatam dengan 30 juz Al-Quran. Ini luar biasa nih. Kata sebagian ulama, hikmah daripada yang kita bisa ambil daripada perbuatan Utsman adalah Allah Azza wa Jalla memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan, maka akan jadi ringan bagi dia. Misal, seseorang biasa puasa Senin Kamis, maka jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain, gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran. Berat kalau di awalnya dipikir, tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali. Mungkin 2 minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil bersama dengan Utsman bin Affan. Bayangkan satu malam ikhwah. Bayangkan kalau kita sholat dari habis isya saja misalnya. Anggap 8 jam. 8 jam itu kalau dia juga 30 juz. Itu seberapa banyak kita harus baca dalam 1 jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hidupnya Utsman, sehingga bukan cuma seluruh sholat malam 30 juz, dia baca witir satu rakaat dengan juz. Kalau kita 30 juz, kalau kita biasa baca cuma qul huwallahu ahad saja, itu pun luar biasa cepatnya, gitu kan? Ya ini 30 juz dibaca dengan ya satu witir, satu rakaat witir terakhir. Sulaiman bin Yasar berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lain, Utsman bin Affan berdiri sholat setelah isya. Lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat. Dia tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Artinya ini sudah sholat witirnya. Ini adalah sholat witirnya. Nanti ini dalam kisah Sulaiman bin Yasar disebutkan. Ini disebutkan dalam riwayat sahih oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Jadi Utsman bin Affan ini habis isya selalu sholat witir. Beliau tutup sholat witir tersebut dengan 30 rakaat. Nanti beliau bangun malam, beliau sholat tahajud lagi. Tapi tidak diukil kepada kita tentang sholat tahajudnya. Berarti dia menyelesaikan 30 juz bukan sampai subuh, bukan. Hanya habis isya sampai selesai 30 juz. Dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi sholat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman ibn Yasar rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dalam satu rakaat, kemudian dia mengerjakan sholat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Sirin, ahli takwilnya tabi'in, berkata, istri Utsman bin Affan berkata ketika Utsman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya, setiap malamnya dengan seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pemilik tafsir Ibnu Katsir ya, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Utsman bin Affan mengerjakan sholat dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Kebiasaan Utsman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal saja, orang yang berakal sehat saja, kata Allah, yang dapat menerima pelajaran. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini yang Allah tujukan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini turun kepada beliau, menantang seluruh orang kafir Quraisy yang membenci muslimin dan mengatakan satu orang saja, seperti itu Allah mengatakan, satu orang dari muslimin, Utsman bin Affan, yang membaca Al-Quran semalam suntuk jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik, dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya. Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata tentang Utsman bin Affan, mereka membunuh orang yang beruban yang padanya terlihat tanda-tanda sujud. Dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata,
dalam kitab Tibyan halaman 55, di antara orang-orang yang mengkhatam Al-Quran dalam satu hari satu malam adalah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan juga Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Asy-Syafi'i serta yang lain-lain. Artinya ada orang-orang yang mengikuti jejak Uthman bin Affan, termasuk dari sahabat Tamim Ad-Dari, kemudian dari tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Imam Syafi'i dari tabi'in. Jadi kan ini juga mereka mengkhatam Al-Quran. Uthman bin Affan kalau ingin bangun malam, walaupun beliau jadi khalifah, tidak pernah membangunkan satupun dari keluarganya untuk membantu menyiapkan air wudunya, ya, jika dia bangun malam untuk sholat, kecuali jika yang bersangkutan memang telah bangun. Dia berpuasa terus menerus sampai dia disalahkan, mengapa engkau tidak membangunkan sebagian pelayanmu agar bisa melayanimu pada saat sholat malam? Maka Uthman menjawab, tidak, malam adalah waktu mereka beristirahat. Dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Basri maksudnya, beliau berkata, Uthman bin Affan berkata, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina wa inni la akrahu an ya'tiya alayya yawmun la anzaru fil mushaf." Ini kalimat luar biasa ikhwah sekalian. Saya ajak diri saya dan antum sekalian, mulai sekarang bubar sebentar dari sini, jangan pernah lewat sehari tidak baca Al-Quran. Lihat fisik Al-Quran. Apa kata Uthman? Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kita. Sungguh aku tidak suka melewati satu hari pun tanpa melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Padahal beliau hafal ya, beliau menghafalnya. Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir, sambil membawa Al-Quran, beliau mengatakan, sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini. Artinya ini lebih penting baca Al-Quran daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Quran. Berapa banyak ulama begitu, ceramah sana sini tapi tidak pernah mengenalkan diri dengan Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca, padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang. Dikatakan dalam riwayat di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, bukunya Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidaklah Uthman terbunuh kecuali mushaf Quran yang beliau punya sobek karena sering dilihat dan sering dipegang, seperti itu. Uthman terbunuh juga sedangkan mushaf berada di pangkuannya pada saat dibunuh oleh orang-orang Khawarij, sebagaimana yang kita jelaskan nanti. Ibnu Abbas menukil kepada kita pada zaman Abu Bakar telah terjadi kekeringan yang panjang. Ini tambahan tentang fadilah Uthman bin Affan. Penulis di sini perniagaan yang menguntungkan bersama Allah Ta'ala. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu bahwasanya di zaman Abu Bakar menjadi khalifah telah terjadi kekeringan yang panjang. Maka khalifah berkata kepada mereka, insya Allah kalian tidak akan mendapatkan hari esok kecuali kemudahan dari Allah sudah datang. Maka besoknya datanglah kafilah Uthman bin Affan dari luar, dari negeri Syam. Lalu orang-orang Yahudi dan munafikin menyambut Uthman di pintu gerbang kota Madinah. Lalu berkata kepada mereka, wahai Uthman, berapa kau akan jual daganganmu ini? Kami akan beli semuanya. Yang pada saat itu kaum muslimin memang lagi ditimpa kesusahan. Orang-orang Yahudi dan orang munafik ini di pasar Madinah sengaja menaikkan harga kalau kaum muslimin yang mau beli. Kalau selain muslimin maka diberikan murah. Kalau orang munafik atau orang Yahudi yang belanja gitu. Maka Uthman Affan ingin membalik kasus tersebut, menghinakan orang-orang Yahudi yang memang sengaja dan orang-orang munafik yang menyusahkan kaum muslimin. Apa yang Uthman lakukan? Uthman bin Affan mengirim kafilah ke negeri Syam yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian mendatangkan kafilah tersebut ke Madinah dengan penuh semua perlengkapan kebutuhan sehari-hari, apapun sifatnya yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian setelah datang pada saat tiba di Madinah, maka orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan kafilah tersebut karena lihat besar, lalu berkata, siapa pemilik kafilah ini? Maka datanglah Uthman yang menggunakan baju, dikatakan dalam riwayat ini, yang menggunakan selendang, jubah yang diikuti dengan garis-garis. Kemudian Uthman pun berdiri mengatakan, saya, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin membeli darimu wahai Uthman, berapa engkau menjual? Maka Uthman berkata, berapa kalian akan beri keuntungan untukku? Mereka menjawab, setiap 10, 12. Maksudnya dua kali, setiap 10 berarti dinaikkan jadi 12 nilainya gitu kan. Maka Uthman berkata, ada yang berani lebih? Mereka berkata, setiap 10 dengan 15. Artinya 50% keuntungannya. Uthman berkata, saya ingin lebih. Siapa yang berani lebih? Orang-orang mengatakan, siapa yang lebih berani wahai Uthman? Sedangkan kami tidak pedagang di Madinah. Dalam riwayat ini dikatakan ada seorang Yahudi yang berani menawar 5 kali lipat dari harga dasar produk-produk Uthman bin Affan.
Lalu dia mengatakan, hai Utsman, tidak ada lagi orang yang bisa menawar lebih daripada itu. Kata Utsman, ada. Kalian ingin tahu siapa? Maka Utsman pun menyuruh seluruh pegawainya yang memegang tali-tali kekangan unta tersebut, yang dalam beberapa athar disebutkan 100 kafilah. Satu kafilah bisa terdiri dari 3 ekor unta minimal, berarti 3000 ekor unta. Satu unta bisa mengangkat minimal berat 60 kilo kanan, 60 kilo kiri. Paling berat 150 kilo kanan, 150 kilo kiri, berarti 300 kilo. Satu unta. Kalau kali 3000 unta, berapa ton? Kalau antum punya mobil pick up, gitu kan, kemudian diisi dengan barang dagangan, sayur-sayuran kah, buah-buahan kah, apa saja, ya, mungkin kita dagang. Memiliki 3000 mobil pick up, beli barang dagangan dari Bandung misalnya, atau dari Jakarta mau dibawa ke Bandung. Belum masuk di Bandung sudah ditahan sama pedagang-pedagang Bandung. Apa yang mereka bilang? Udah nggak usah repot-repot jual di pasar. Berapa kau jual, kita ingin beli. Lalu antum negosiasi, berapa mau dibeli? Baik, semua produk ini saya tambah 2 kali lipat harganya. Misalnya modal 5.000 jadi 15.000. Utsman bilang saya ingin lebih. Baik, sampai 5 kali lipat. Jadi kalau modal 5.000 jadi 35.000, jadi 30.000 misalnya, atau 25.000. Dia beli. Utsman ingin beli. Dia bilang saya ingin lebih. Maka orang Yahudi yang menawarkan mengatakan, wahai Utsman, kau gila. Siapa yang mau beli lebih daripada itu? Kata Utsman, ada. Mau tahu? Disuruh pegawai-pegawainya yang pegang tali kekangan. Kalau kita sekarang mungkin supir pick up tadi, contoh saja. Lalu manggil semua muslimin. Satu kota Bandung dipanggil. Ini satu kota Madinah dipanggil. Lalu kata Utsman bin Affan di depan orang Yahudi yang memang Utsman ingin menghinakan mereka dan menjelaskan tentang kemuliaan Islam yang tadinya sengaja menaikkan harga untuk muslimin. Dia mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah ini semua wakaf buat kalian. 3000 mobil pick up tadi semua dibagi cuma-cuma. Orang berebut 3000 ekor unta, orang berebut semua sampai habis. Dan dalam asar ini dikatakan bahwasanya seluruh penduduk Madinah dari muslimin selama sebulan tidak butuh lagi belanja di pasar. Sebulan. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi sama orang munafik gak ada yang beli. Harga pasarnya jatuh kembali. Gitu kan? Akhirnya mereka niatkan buruk, tertanggulangi dengan itu. Dan Utsman bin Affan sekaligus memperkaya dirinya dengan mendapatkan pahala dari 3000 ekor unta tadi. Ini suatu perbuatan yang luar biasa. Maka Utsman bin Affan pun balik ke arah mereka sambil berkata, apakah kalian mau tahu siapa yang beli lebih daripada kalian? Yahudi tadi itu bilang, hai Utsman, siapa lagi yang mau beli? Oh, semuanya kau sudah bagi-bagi, gitu kan? Siapa lagi akan beli? Kata dia, Allah Azza wa Jal membeli dari saya 10 kali lipat daripada apa yang kalian beli, gitu kan? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala membayarnya. Bayangkan ya bagaimana cintanya Utsman bin Affan dengan infak itu. Dan ulama mengatakan ini rahasia kenapa Utsman bin Affan menjadi kaya raya, karena rajin berinfak. Dan yang diinfakkan itu tidak setengah-setengah. Memang betul-betul diberikan di jalan Allah SWT semaksimal mungkin apa yang dia bisa berikan. Baik, kita masuk sekarang ke khilafahnya Utsman bin Affan. Ya. Beliau menjadi khalifah tentu setelah meninggalnya Umar bin Khattab, dan pada saat akhir kisah Umar bin Khattab sudah saya ceritakan bagaimana proses dia menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu', beliau sempat merasa khawatir muslimin nanti kalau dia meninggal tidak punya pemimpin, maka beliau mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa dari yang hidup, dari yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman. Ali bin Abi Thalib nanti akan kita sebutkan dalam bahasan insyaallah kalau Allah mudahin di bulan depan lagi. Masalah beliau khalifah yang keempat, itu beliau memang pernah Nabi SAW waktu di perang Khaybar menyebutkan apa? Saya akan berikan bendera besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia, maka diberikan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini fadilah yang terlewat atau terlebihkan dari 2 sahabat ini. Setelah 2 orang ini, ternyata dari Ali dan Utsman memiliki kelebihan. Hadis yang lain bahwasanya malaikat malu dengan Utsman bin Affan, gitu kan? Maka ditunjuklah Utsman. Mereka semua berkata 5 orang ini nggak bisa lagi kau ngelak Utsman, kau yang jadi khalifah. Dibuka pintu keluar, Umar tanya, siapa? Utsman. Alhamdulillah, kata Umar, gitu kan, saya akan mati dalam kondisi tenang. Berapa hari kemudian dia mati, lalu Utsman menjadi khalifah. Ini rahasia kenapa Utsman menjadi khalifah tentunya. Baik, pada saat itu Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yang ditulis oleh penulis tentu ini tentang khilafahnya Utsman cukup panjang, ekspansi yang luas, gitu kan. Tapi di sini poin-poin yang disebutkan oleh beliau adalah ketika khilafah dipegang oleh Utsman bin Affan, dia membuka Armenia dan Kaukaz. Ini wilayah-wilayah tersisa di wilayah Rusia. Utsman mendukung kaum muslimin dan menjadikan mereka membuka Khurasan, Karman,
Sijistan, Kubrus, dan banyak wilayah dari Afrika. Perlu teman-teman tahu ya, sudah tahu ulama-ulama hadis kita ya? Yang 6 tahu nggak? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Saya ingin tanya, dari mana mereka ini? Tahu nggak? Dari wilayah mana mereka 6 orang ini? Dari Jazirah Arab kah? Dari Khurasan. Ini 6 orang ini perawi hadis. Imam Bukhari dari Rusia, Imam Muslim dari Nisabur juga di Rusia, gitu kan? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai ini dari wilayah Khurasan, Irak dan Iran. Itu semua setelah ekspansi Islam di zaman Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Begitu Islam masuk ke sana, mereka masuk Islam, ternyata ulama muslimin muncul dari mereka. Dan sayangnya, ini tolong digarisbawahi, sayangnya pemimpin-pemimpin Islam sekarang tidak menyadari tentang pentingnya ekspansi Islam. Ini yang jadi masalah. Kita berpikir jihad itu hanya ada pada saat memang kita diserang. Ini salah pemahamannya. Islam itu selain memang kalau di perang kita membela, juga memang ada namanya jihad ekspansi, memang ada. Nabi SAW pada saat menyerang mengekspansi Islam ke Mekah dan terjadi pembebasan kota Mekah, ekspansi Islam ke wilayah Tabuk, itu memang tidak ada peperangan, orang Tabuk gak nyerang, tapi Nabi SAW bentuk pasukan menyerang ke sana. Dan kita lihat juga di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, gitu kan, pada saat beliau menyerang Musailamah al-Kadzdzab dan menyempurnakan Yaman, semua jazirah Arab masuk ke wilayah beliau. Umar bin Khattab wilayah Rusia, ya Persia, ibu kotanya Persia runtuh pada saat itu, yang sekarang tempatnya Iran. Kemudian zaman Utsman ekspansi lebih luas, seluruh wilayah Persia yang belum terbuka dibuka, kemudian seluruh Afrika juga dibuka. Akhirnya semua wilayah ini mengenal Islam. Tapi dalam jihad ekspansi ini berbeda dengan jihad membela diri. Kalau teman-teman kita di Palestina sekarang, jihad membela diri, fardu ain sifatnya wajib secara individual, nggak boleh mereka lari keluar, mereka harusnya melawan, gitu kan? Secara karena lagi diserang, ini nggak butuh menawarin Islam ke penyerang, nggak usah. Kita lagi diserang, kita bela diri, selesai. Tapi kalau Islam ekspansi, itu ada konsekuensi. Pada saat akan menyerang, pasukan sudah siap. Kita lihat misalnya pembebasan Konstantinopel oleh Muhammad Fatih. Nanti insya Allah kalau Allah mudahin akan ada bahasan tentunya. Itu tahun 1453 Masehi. Dibebasin dan Nabi SAW mengatakan kalian akan membebaskan Konstantinopel dari kekufuran. Sebaik-baik pemimpin pada saat itu, sebaik pasukan-pasukan pada saat itu. Dan ini juga ekspansi. Yang pertama pada saat ekspansi adalah menyiapkan pasukan, memang jelas akan menyerang sebuah wilayah yang kafir. Lalu ditawarkan sebelum penyerangan Islam. Kirim para ulama di sana, baru orang utusan jelasin. Ini surat kami, ini Islam. Beriman kepada Allah yang Esa, Allah itu menciptakan langit dan bumi, dijelasin semua. Beriman di salat Nabi SAW, Islam itu begini. Nih keterangannya. Terima nggak? Nggak terima. Baik, kami tawarkan opsi yang kedua, jizyah, upeti. Gitu kan, bayar upeti nanti disepakatin per kepala berapa mereka harus bayar. Kata Allah SWT, hatta yu'tul jizya ayyadin wahum shagirun. Kalau mereka menolak Islam, hai Muhammad, wilayah yang kau akan serang ekspansi, maka mereka harus bayar upeti dalam kondisi mereka terhina. Allah SWT yang menyuruh itu, ya? Karena mereka nolak kebenaran. Baru kalau mereka tolak, nggak mau bayar jizya, baik, pasukan akan nyerang. Sampai besok pagi kalian berpikir, tidak, kami akan nyerang. Maka begitu memang ekspansi Islam. Ini asalnya hukum jihad begitu. Tetapi wasiatnya tadi, tawarkan Islam, kemudian apa? Jizyah. Kemudian kalau tolak baru terjadi peperangan. Ini penting. Ada wilayah di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, itu mereka pada saat mau diserang menyerah. Baik, langsung disebarin agama Islam di situ. Mereka masuk Islam, akhirnya mereka berterima kasih karena Islam sempat masuk. Begitulah. Ada wilayah yang masuk dengan peperangan, memang begitu. Gitu kan? Karena mereka dianggap menolak kebenaran. Ini yang banyak hilang dari pemimpin muslimin. Bayangkan Islam pada saat di zaman Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma ini luar biasa ekspansi sampai kemana-mana. Akhirnya Islam sampai seluruh pelosok muka bumi ini masuk. Dan justru setelah masuk Islamnya seluruh Afrika di zaman Utsman bin Affan, terbentuklah kerajaan yang sangat besar waktu itu di wilayah Afrika Utara, yang sekarang itu Mesir, Maroko, Tunis, Jazair, gitu kan? Kalau Mesir sudah dimasukkan oleh Amr bin As di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi Tunis, Jazair, Maroko di zaman Utsman bin Affan. Setelah itu barulah ekspansi masuk ke Eropa, Spanyol sampai ke beberapa wilayah, sebagian besar wilayah Prancis, kemudian banyak wilayah Eropa yang direbut oleh kaum muslimin, hanya Islam masuk ke sana. Seperti itu memang yang terjadi. Dan kita lihat terakhir itu di Sicilia, ya salah satu wilayah di wilayah Eropa itu yang sempat diserang oleh pasukan Utsmani pada saat itu.
Kalau saya tidak salah Kamal Mustafa namanya yang penyerangnya itu, dan sempat memang waktu itu terkalahkan pasukannya, dan itu terakhir ekspansi Islam dalam sejarah Islam. Ya, dalam sejarah Islam itu pada tahun 1800-an sekian. Ya, 1800-an sekian, saya tidak ingat tepat waktunya. Tapi ini yang banyak dilupakan oleh pemimpin kaum muslimin. Utsman bin Affan pada saat jadi khalifah yang paling pertama membentuk pasukan jihad lalu mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu. Maka tersebarlah Islam di muka bumi ini dan tersebarlah kemakmuran. Perhatikan kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur yang tidak tercoreng kehormatannya. Betul-betul orang muji dia gitu. Dia berkata, telah menceritakan kemakmuran dan kenyamanan hidup yang dienyam oleh masyarakat pada zaman Utsman Dzun Nurain. Rakyat dinaungi oleh ketenangan dan ketentraman. Al-Hasan rahimahullah berkata, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri penyeru Utsman bin Affan yang berkata, wahai manusia, berkumpullah untuk mengambil hak-hak kalian. Maka orang-orang pun datang dan mengambil secara melimpah. Jadi semuanya dipanggil setiap hari. Selalu Utsman bin Affan penyuruhnya datang ke seluruh wilayah umat Islam, dibagi-bagiin haknya kaum muslimin. Lalu kadang saya juga melihat orang penyuruh Utsman berkata, wahai manusia, ambillah rezeki kalian. Maka mereka datang dan mengambilnya. Mereka diberi dengan melimpah dan merata. Sungguh kedua telingaku, kata Hasan Basri, demi Allah mendengarnya dengan seru. Seseorang penyeru berkata, berkumpullah untuk mengambil pakaian kalian. Sampai pakaian muslimin pun disiapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka mereka mengambil jubah-jubah yang panjang dan mahal. Penyuruh Utsman juga berkata, berkumpullah untuk menerima pemberian madu dan mentega. Jadi semua dibagikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal yang paling mendasar yang terjadi zaman Utsman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Utsman, tapi mungkin tidak terbahas semuanya. Ya, adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran. Jadi sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran itu masih di atas batang-batang kurma, ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, kulit kambing, masih tertulis seperti itulah. Sahabat pun ada yang menulis di situ. Kadang-kadang ada wahyu yang turun juga di beberapa benda-benda seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, istri Nabi SAW. Nah, sampai zaman Utsman pun masih sama. Tapi zaman Utsman ada yang terjadi setelah ekspansi Islam yang luas tadi, ternyata dengan banyaknya dialek-dialek, ya seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan? Dan perlu kita tahu juga beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Utsman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh, dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Utsman bin Affan dari tabi'in yang datang, dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya, itu memang ada faktanya, dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada, sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabili juga masalah itu beberapa tahun yang lalu ya, pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari dulu. Dari zaman memang Utsman bin Affan, berarti masih tahun 30-an Hijriah. Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk. Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama, Persia itu bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipina, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh tangan-tangan kanan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar di tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Quran pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan, ditulis oleh penulis ini, beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Utsman radhiyallahu anhu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Utsman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana, dan salah satu yang ikut berperang adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Ya, ini wilayah di Rusia. Hudzaifah terkejut ya terhadap perbedaan mereka dalam qiraat atau membaca Al-Quran. Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda gitu. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, balik ke Madinah segera, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak diselamatkan ini bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran.
Maka Utsman mengirim kepada Hafsah, ya, binti Umar radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anhuma, menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu. Maka Hafsah pun mengirimnya kepada